Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda sholatmu hanya karena kerjaan. Sedangkan rezekimu datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Sholat dulu. Apa sholat baru yang lain? Kebiasaan menunda sholat. Na'udzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan tangisan teriakan azab. Farji'na na'mal salihan, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Nikmat ini baru terasa kalau dia tak ada. Ketika dia ada, kita menganggap ini bonus dari Allah. Telunjuk ini baru kita terasa nikmat telunjuk ketika telunjuk luka. Ketika telunjuk luka tak bisa lurus, barulah asyhadu an la ilaha illallah. Barulah terasa bahwa itu nikmat. Sudah tak ada dia, baru kita rasa nikmat. Oh, yang lebih celakanya ketika nikmat hidup itu sudah dicabut Allah, baru terasa bahwa nikmat hidup itu rupanya nikmat. Na'udzubillah. Absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami mau beramal saleh. Tak bisa. Apa lagi? Penyesalan tak bermakna. Pasangan hidup adalah mati. Pasangan sehat adalah sakit. Pasangan cantik adalah keriput dan lain. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Ujian bukanlah karena Allah ingin melihat kualitas iman kita, karena Allah Maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apa yang terbertik di hati, apa yang terlintas dalam pikiran, Allah tahu. Lalu mengapa Allah menguji? Allah ingin memberitahu, bukan Allah ingin mencari tahu, tapi Allah ingin beritahu kepada yang tidak tahu bahwa engkau belum layak masuk ke dalam surga karena engkau belum lagi lulus sebagai orang yang berhasil melewati ujian-ujian. Diuji dengan sakit, lulus. Diuji dengan kehilangan, lulus. Diuji dengan kematian, tidak bergeming imannya. Diuji dengan berbagai macam musibah, mulutnya tetap berkata inna lillah. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tazharat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur, tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar. Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menebus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang berikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak.
Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nah, HP bapak ibu rusak ya. Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat. Dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Jaga orang tuamu. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis mencakar dinding. Penyesalan berakhir tak ada. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Orang beriman sampai di pintu surga, dia masih tetap ingat. Ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Datang seorang yang hitam, dia peluk Nabi SAW. Kenapa engkau peluk aku? Kerana aku tidak yakin bahawa aku akan masuk surga bersama engkau. Engkau mulia, aku tak mulia. Engkau Quraisy, aku tak Quraisy. Engkau keturunan Nabi, aku bukan siapa-siapa. Tapi apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Malam ini kita bersama di Masjid Warisan Nabi, di tempat melaksanakan sunnah Nabi, dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi. Walaupun kita tak dekat, tak sesuku, tak sebangsa dengan dia, kita insyaAllah bisa boleh bersama dengan dia. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab? Di akhirat nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat. Apa? Orang tua. Kalau masih hidup sekarang, balik dari sini, belikan makanan, bawakan dia, suapkan ke mulutnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dia sudah meninggal, berikan 2 sak, 3 sak semen, antarkan ke masjid yang perlu bangunan untuk almarhumah ummahku. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tidak ada kebahagiaan selain bakti kepada orang tua. Beribadah karena orang, beribadah karena harta, beribadah karena yang lain. Allah tak mau diduakan. Itulah mengapa kita selalu mengatakan ibadah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maknanya apa? Tak bercampur di dalamnya. Orang-orang yang beribadah karena tetangga, beribadah karena mertua, beribadah karena kawan, beribadah karena sahabat, beribadah karena pujian. Apa kata Allah? Izhabu, pergi kamu. Pergi ke mana? Izhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu dulu ibadah karena siapa? Kemana kamu tunjukkan? Minta kepada dia. Maka kita tak ingin ibadah kita tadi hilang seperti buah yang ranum, yang mengkal, tinggal membuka, diharapkan akan makan, tiba-tiba isinya busuk. Kenapa? Karena ibadah rusak gara-gara tidak ikhlas kepada Allah. Sekarang manusia zaman ini menetapkan standar paling baik adalah kalau dilakukan orang banyak, baik. Itu kata orang sekarang. Apa itu baik? Asal dibuat orang banyak, baik. Kalau dilakukan tokoh masyarakat panutan, baik, walaupun salah. Asal yang membuat itu pejabat, asal yang membuat itu orang kaya, asal yang melakukan itu orang berkuasa, apapun yang dia lakukan benar walaupun salah. Itulah yang dibantah oleh Islam. Itu
Jangan lagi kamu mengatakan baik karena dilakukan orang banyak. Jangan kamu katakan baik karena dilakukan orang punya harta, orang punya kuasa, orang punya kekayaan. Tapi kau katakan itu baik karena Allah mengatakannya baik. Takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar. Salat jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan salat. Sekali kau tinggalkan salat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah salat. Maka jangan sampai tinggalkan salat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin salat berjamaah. Di mana orangnya? Tidak terlalu jauh dari sini. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu, ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar. Ditumbuhkan di dalam hati. Kamu adalah da'i, ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawan. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah salat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain gak salat bukan urusan saya, bukan orang Islam. Karena orang Islam dia tidak egois, dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga, udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama satu masjid, mana dia ya Allah? Ternyata setelah dicari-cari, dia akan masuk surga, tapi kloter terakhir. Di mana dia sekarang? Transit. Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Maka ketika itu Allah berikan dia kebal, tidak terkena api neraka. Cari saudaramu yang ada di dalam surga, dalam neraka, tarik dia. Itulah syafaat orang-orang soleh. Menghadapi orang tua 3 rumusnya: diam. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Cukup turut udah mak. Mati engkau mak, tak akan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dia alamatkan. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus. Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran? Ibadah dalam Islam itu ada targetnya, ada visi misinya.
Salat tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa tujuannya? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasanya gugur, kewajiban puasanya gugur, tapi pahala puasanya tak ada. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik, wal amala bihi, amal yang tak baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tetap dia pacaran. Kalian yang pacaran, berhentilah. 13 hari lagi puasa, masih juga pacaran, berhenti, stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Ujian yang pertama, khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin, menghalalkan segala cara. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Ingat yang tiga. Pertama, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau diejek, caci maki, sabar. Tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat, berarti dia gila. Masa aku gila? Dua, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah. La rahata fil hayah. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Suami baik, istri gak baik. Istri baik, suami Fir'aun. Suami baik, istri baik, anak geng motor. Suami baik, istri baik, anak baik, mantu tukang santet. Ada saja. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian. Bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Sombong. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Maulaya salli wa sallim